Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat mengarit seluruh Nusantara. Salam sahabatan serik-serik. Salam Yunpa. Salam Jamin, pasangan Jawa Minang bersatu. Oke, hari ini kita akan membahas isu yang paling hangat ya. Tadi malam Mas Yun bikin gebrakan lagi ya, bikin sesuatu keputusan yang besar, yaitu melepas ketua jabatan Sobat Ngarit ya. Coba kita lihat aja videonya ya. Saya putarkan dulu. Mulai sekarang ini ya, untuk ketuanya Sobat Ngarit ya, keluarga besar Sobat Ngarit tercinta tersayangku itu, saya serahkan ke Mas Roni ya, Mas Roni Rungkat untuk Oke, itu berita besarnya ya. Itu banyak terjadi perdebatan ya, banyak terjadi penolakan yang jelas di kolom-kolom komentar Mas Yun yang saya lihat live-nya tadi malam. Itu banyak yang nggak setuju ya tentang mundurnya Mas Yun dari ketua Sobat Ngaritnya, karena selama ini kan kita tahu pendiri Sobat Ngarit itu ya Mas Yun sekaligus ketuanya, dan yang teman-teman itu mau mengikuti gabung dengan Sobat Ngarit itu juga alasannya yaitu karena Mas Yun. Nah, ini alasan Mas Yun yang dijelaskan di video ini adalah yang saya tangkap ya, yang teman-teman juga udah pada lihat ya. Itu yang pertama, beliau ngakunya Mas Yun bilang karena kurang ilmu. Terus yang kedua, fokus ke keluarga. Nah, sebelumnya orang-orang itu kan sebelumnya paginya atau siangnya kalau nggak salah, Mas Yun kan juga live itu spill, dia mau menginformasikan mau ada hajat besar. Nah, dan itu diinformasikan sekitar jam 8 malam, yaitu tadi malam ya. Nah, ternyata persepsi kita mungkin sama semua ya. Mungkin Mas Yun akan memberitahukan beliau mungkin akan menikah dalam waktu dekat ini, dan ya mungkin mau memberitahu siapa calonnya juga ya. Ternyata meleset semua gitu kan. Nah, hari ini yang akan saya bahas yaitu sisi lain yang kenapa sih sebenarnya Mas Yun itu mundur atau melepas jabatan ketua Sobat Ngarit ya. Kalau menurut saya ya, ini berdasarkan amatan saya yang selama mengikuti Mas Yun, Sobat Ngarit itu awalnya itu memang lebih banyaknya bermainnya kan di sosial media, terutama di TikTok ya. Kita tahu sebelum ketemu Fauzana, Sobat Ngarit itu kan kecil, jumlahnya pengikutnya kecil. Bahkan saya nggak mengikuti dari awal PK dengan Fauzana ya, cuman berdasarkan informasi dari teman-teman, itu pengikut Mas Yun itu cuman sekitar 600.000, bahkan nggak cukup 1 juta. Nah, setelah beberapa waktu berjalan, nah kita tahu kenapa itu pengikut Sobat Ngarit itu nggak banyak, karena saya pernah lihat postingan Mas Yun itu awal tahun 2024 apa akhir 2023, itu ulang tahun Sobat Ngarit yang kedua tahun, itu yang ngucapin nggak banyak di VT-nya Mas Yun. Ya emang nggak banyak, Sobat Ngarit itu kecil memang pada saat itu, pada akhir tahun 2023 dan awal 2024. Nah, setelah pertemuan dengan Fauzana sekitar bulan 6 atau bulan 5, itu awal bulan 6, antara itulah 5, 6, 7 pertemuan awal dengan Fauzana itu. Nah,
PK. Nah dari sanalah akun Iyun besar sampai sekarang itu 5,5 juta kalau nggak salah pengikut TikToknya Mas Yun ya. Nah disitulah di saat titik balik besarnya Sobat Ngarit itu setelah pertemuan dengan Fauzana. Orang-orang boleh membenci Fauzana, teman-teman yang merasa sakit hati misalnya mewakili Iyun sakit hati. Sebenarnya Iyun nggak pernah juga sih sakit hati, saya yakin itu. Sebenarnya Iyun nggak pernah sakit hati juga kalau untuk putus cinta ya. Nanti untuk konten kedepannya saya akan jelaskan kenapa Iyun ketika putus cinta itu nggak pernah sakit hati atau bahkan sambil nangis-nangis ya. Nanti untuk konten kedepannya aja saya akan bahas sifat-sifat Mas Iyun ya. Yang pertama itu Iyun sendiri pernah mengakui di live itu yang membesarkan Sobat Ngarit itu ya salah satu jasa besarnya ya Fauzana. Bahkan Iyun pernah bilang kalian harus berterima kasih kepada bunda kalian. Dulu Sobat Ngaritku itu nggak sebesar ini, kata Mas Iyun. Itu udah clear. Kalian cari videonya, atau kalian nggak percaya ini saya puter itu di akun TikTok saya itu juga ada. Itu jelas-jelas Mas Yun bilang kalau yang membesarkan Sobat Ngarit itu ya Fauzana. Coba cari aja di TikTok, itu masih banyak insya Allah ya. Nah untuk kejadian tadi malam, keputusan besar tadi malam, Mas Yun kemudian melimpahkan jabatan ketua kepada Mas Roni dan inisiator ya kalau nggak salah ya kepada Bapak Semar ya. Nah itu saya akan jelaskan latar belakangnya ya. Ini pandangan saya aja, Anda boleh nggak setuju ya. Mungkin yang nggak setuju silahkan tinggalkan komentar ya. Oke. Pertama, kenapa dipilih Mas Roni sebagai Mas Roni dari Wafa ya? Itu akunnya Rongkat 2 kalau nggak salah di TikTok itu. Kenapa dipilih sebagai ketua? Ya karena seperti yang saya bilang tadi, Sobat Ngarit itu sebenarnya dulu itu awal-awal itu 1-2 tahun sebelum ketemu Fauzana itu lebih banyak mainnya itu di sosmed, terutama di TikTok. Nah kemudian setelah ketemu Fauzana besarlah Sobat Ngarit. Kita tahu sangat besar ya Sobat Ngarit itu ya, sampai ketika Kopdar tanggal 4 Januari itu orang dari mana-mana datang, bahkan yang dari Padang aja ada, bahkan sampai Malaysia, Taiwan juga ada yang mengaku Sobat Ngarit. Seluruh Indonesia ya jelas ada. Setahu saya ada katanya beberapa, walaupun nggak banyak ya, mungkin di daerah timur atau segala macam, tapi yang jelas yang banyak itu ya di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi kayaknya banyak itu. Nah karena semakin banyak komunitasnya, nah kemudian terpicu juga oleh Kopdar tanggal 4 Januari, akhirnya banyak kemudian Kopdar itu dilaksanakan entah itu di mana, di Lampung, di Palembang yang setahu saya ya, terus di mana lagi itu, di Jogja, Semarang, di beberapa tempat, mungkin nggak bisa saya pantau satu-satu ya. Nah kemudian itu kan mengatasnamakan Sobat Ngarit dan harus ada persetujuan dari ketua. Pada saat itu kan sebelum tadi malam kan ketuanya masih Mas Yun, itu memerlukan persetujuan dan pertimbangan Mas Yun kan. Nah kenapa saat ini dilimpahkan ke Mas Roni? Nah, karena menurut saya itu untuk mengurus Kopdar ya, untuk mengurus Kopdar dari teman-teman Sobat Ngarit di berbagai daerah ya, untuk mengurus Kopdar. Nah kenapa kok Roni, kenapa kok nggak Mas Yun aja yang bertahan sebagai ketua? Sebenarnya Mas Roni itu saya yakin membantu di belakang, walaupun posisinya waktu itu ya cuman anggota biasa aja. Cuman yang jelas Mas Roni itu banyak membantu Mas Yun dalam hal mengurus Kopdar. Kita tahu yang
secara kasat mata nih yang berpengalaman mengurus event organizer atau acara entah apapun, konser atau acara perkumpulan tertentu, itu Mas Roni itu memang lebih pengalaman. Itu memang harus diakui. Mas Roni itu di Lewafa itu entah berapa tahun, saya nggak terlalu lama juga mengikuti Mas Roni, tapi Daily Wafa Fest itu udah berjalan sampai 5 kali kalau nggak salah. Insya Allah itu juga dari awal sampai akhir kayaknya juga melibatkan Mas Roni ya. Mas Roni itu memang pengalamannya, jam terbangnya memang lebih tinggi, itu harus diakui. Dan Iyun pun tadi malam kan mengakui sendiri, saya itu masih minim ilmu. Makanya kadang-kadang untuk pertimbangan sesuatu itu yang mungkin menurut beliau kurang tepat, kita nggak tahu ya. Cuman untuk karena perubahan dari bentuk dari pergerakan Sobat Ngarit yang awalnya dulu cuma di TikTok, sekarang semakin besar dan membutuhkan, dan teman-teman ini pengen kopdar itu membutuhkan acara besar yang acaranya nggak kecil seperti yang di Jepang kemarin. Itu kan ketuanya kan turun sendiri, ketuanya Mas Yun waktu itu masih turun sendiri. Nah, dan Mas Roni pun jelas ada di sana ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, Mas Roni saya pikir selama ini membantu di kopdar itu di belakang layar, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Mas Roni lebih pengalaman untuk mengurus event organizer. Untuk acara-acara besar perkumpulan seperti itu Mas Roni lebih pengalaman. Nah, itu pendapat saya yang pertama, yaitu Mas Roni memang lebih pengalaman, itu harus diakui. Terus yang kedua, menurut saya kenapa Mas Yun itu melepas jabatannya sebagai ketua Sobat Ngarit, yaitu mungkin ini ya, mungkin Mas Yun mau refreshing dulu ya, refresh badan dan pikiran. Nah, karena kita tahu kopdar yang di Jombang terakhir itu memang kita tahu sendiri Mas Yun drop ya. Mas Yun drop, kita nggak tahu sebenarnya kekuatan fisik Mas Yun itu seperti apa. Kita nggak tahu kondisi kesehatannya, apakah seperti anak muda pada umumnya ataukah kalau bahasa Jawanya itu ringkih ya, apa mungkin ringkih, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dari sisi medis memang Mas Yun itu punya riwayat pernah ini ya, kecelakaan parah ya. Mungkin itu berpengaruh, tapi wallahu alam lah ya. Semoga aja Mas Yun selalu kuat ya. Mungkin agak gampang kesel atau gampang letih, gampang capek, kita nggak tahu. Cuman itu pendapat kedua saya, sepertinya seperti itu. Terus yang ketiga ya, menurut saya kenapa Mas Yun melepas jabatan Sobat Ngarit ya, Mas Yun itu menurut saya orangnya yang saya teliti ya selama ini, itu orangnya itu suka dengan ini suka berkreasi, suka kepo, suka ya, termasuk dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini juga pernah dibahas banyak teman-teman yang di seliweran di sosmed TikTok itu bilang Mas Yun mau melanjutkan kuliah. Itu saya pikir juga sejalan ya dengan Mas Yun itu punya sifat yang gemar mencari informasi suatu, termasuk ilmu. Nah, itu mungkin juga selaras dengan waktu PK dia dengan salah satu perempuan ya kalau nggak salah ya. Pada saat satu hari yang sama yang kemarin kalau nggak salah, beliau bilang kenapa dia sedang mengerjakan skripsi katanya. Itu mungkin salah satu kode beliau mau ini ya, mau menimba ilmu untuk
kuliah lagi ya, atau oke saya ulangi ya, waktu PK kemarin kalau nggak salah, kemarin atau 2 hari yang lalu itu Mas Yun spill kode kalau dia sedang mengerjakan skripsi. Mungkin itu nggak serius ya, cuman kita harus ingat Mas Yun di tadi malam bilang beliau itu masih kurang ilmu. Masih kurang ilmu artinya beliau mungkin saja ke depan ya, kita nggak tahu ya, mungkin dalam 2 tahun ini beliau akan apa itu namanya, mungkin akan kursus terkait peternakan atau apa, kita nggak tahu. Nanti kita tunggu aja kelanjutannya gimana ya, karena menurut saya pribadi Mas Yun itu adalah pribadi yang haus pengetahuan ya. Haus pengetahuannya itu gak harus berupa kuliah, mungkin bisa kursus atau apa, karena beliau kan juga ada banyak relasi ya, banyak relasi di artis saja. Siapa, Irfan Hakim aja udah berteman dengan beliau ya. Mungkin beliau mau menimba ilmu ke tempat-tempat yang lebih jauh, kita nggak tahu tentang peternakan atau tentang hal yang lain, kita nggak tahu. Kita tunggu aja informasi berikutnya dari Mas Yun. Terus yang keempat menurut saya, kenapa Mas Yun mundur sebagai ketua, yaitu menurut saya cek ombak kemungkinan itu bisa jadi Mas Yun cek ombak ini maksudnya beliau ingin melihat siapa sobat ngarit sejati yang tetap menurut maksudnya yang setia dengan sobat ngarit walaupun beliau bukan ketuanya. Karena kita tahu intinya gini teman-teman, Mas Yun mungkin akan cek ombak, mungkin aja ontran tadi malam, mungkin aja, kita nggak tahu kan, bisa aja kan, mungkin Mas Yun coba cek ombak. Ketika aku kasih keputusanku sendiri, apakah orang-orang ini akan mengikutiku atau enggak. Nah itu intinya, apakah kalian mau mengikuti apakah kalian akan mengikuti omongan aku atau tidak. Nah, itulah kira-kira. Kalau kalian sobat ngarit sejati, apapun keputusan Yun ya kalian harus ikuti. Karena apa? Ya karena kalian mengaku sebagai anggota, mengakui diri Yun itu adalah sebagai ketuanya gitu sebelumnya ya. Karena kalian mengikuti Mas Yun sebagai ketuanya, dan ketika ketua ngomong apapun ya itu harus diikuti. Karena ada kejadian begini teman-teman, ketika Mas Yun setelah klarifikasi bulan Desember, klarifikasi tentang batalnya konser Fauzana, dan klarifikasi tentang disuruh keluarga beliau mengakhiri semua ini, yang itu diterjemahkan oleh beberapa teman-teman itu keluarganya Fauzana. Itu kan banyak hujatan kepada Fauzana. Nah beberapa hari setelah itu Mas Yun live lagi, tolong sobat ngarit itu jangan menghujat. Yang poin pertama itu jangan menghujat, itu maksudnya ya jangan menghujat Fauzana, jangan menghujat siapapun. Terus poin yang kedua yang disampaikan Mas Yun sebagai ketua pada saat itu adalah bersikap rendah hatilah. Nah ketika Yun ngomong seperti itu, 2 poin itu saya lihat tuh banyak oknum entah apalah namanya, banyak orang itu yang menghujat Fauzana dan enggak menunjukkan sikap rendah hati. Nah Anda bayangkan sebagai seorang ketua, Anda ketika ngomong jangan menghujat tapi Anda tetap menghujat dan tidak merendahkan diri seperti instruksinya Mas Yun, itu sebagai ketua gimana kira-kira. Nah itu juga menjadi analisis terakhir, yaitu mungkin aja ini Mas Yun cek ombak, siapa yang masih menuruti instruksi beliau dan siapa yang sudah
yang apa istilahnya yang nggak mau menuruti instruksi beliau lagi. Nah itu ya kira-kira menurut analisa saya. Keempat tadi ya mungkin kalau ada teman-teman ada masukan mengapa Yun melepas jabatannya sebagai ketua Sahabat Ngarit, bisa komen bawah ya. Oke, segitu aja dulu untuk kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.